Di vlog ini aku mau cerita ke kalian tentang perlakuan rasis yang aku alamin saat aku dirawat di rumah sakit di Italia. Jadi semuanya itu berawal di Desember 2020. Jadi tepatnya di 4 Desember aku mengalami pendarahan hebat di usia kehamilan 7 minggu. Dan akhirnya aku harus dibawa pakai ambulan ke rumah sakit. Dan dikarenakan saat itu kondisi dan situasi di Italia masih belum kondusif karena pandemi Coronces ini, jadi suami ataupun keluarga nggak boleh ikut serta di dalam ambulans ataupun nemenin aku di rumah sakit gitu. Jadi suami video call aja. Saat aku di dalam ambulans semuanya normal gitu. Aku juga dikasih infus karena jujur aku saat itu lemesnya minta ampun gitu, karena udah beberapa hari emang gak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh aku gitu. Aku bener-bener ngerasa kayak aduh campur aduk gitu kan, stres, pikiran, sedih, galau, semua campur aduk ya. Apalagi suami gak bisa nemenin, itu dia bener-bener ngedrop sedrop-dropnya. Terus setelah aku sampai di rumah sakit ya, aku ditaruh di ruang gawat darurat, itu juga masih normal, semuanya masih normal sampai akhirnya aku dibawa ke ruang pemeriksaan, diperiksa sama dokter, dan ternyata dokter menganalisa bahwa aku mengalami keguguran spontan. Itu rasanya kaki aku langsung lemes ya, lemes, gemeteran, tangan dingin, muka pucat gitu kan, apalagi sendirian kan, gak ada suami. Setelah itu dokter memutuskan aku untuk dirawat inap selama 2 hari. Oke, akhirnya salah satu perawat bawa aku ke ruang rawat inap. Dan saat itu kondisinya infus aku udah habis ya. Dan detik-detik terjadinya rasisme itu di malam. Di malam itu aku pencet tombol di samping tempat tidur aku kalau misalkan aku butuh bantuan perawat ya. Aku pencet tombol, terus perawatnya datang, tapi perawatnya nggak masuk ke dalam kamar aku. Dia cuma berhenti di depan pintu kamar aku doang. Terus dia nanya, ada yang bisa saya bantu? Saya boleh dapat infus nggak? Aku bilang kayak gitu dong. Terus susternya cuma bilang, oh oke. Ya udah dong, aku pikir ya dia bakal datang lagi dong ngasih aku infus gitu. Dan ternyata sampai di paginya, besok paginya, itu aku belum ada satupun perawat yang datang ngasih infus ke aku. Itu aku udah dalam tahap yang lemesnya minta ampun. Jangankan untuk ngomong ya, untuk ke kamar mandi aja aku mau pipis atau aku mau ganti pembalut ya, meraba-raba tembok gitu. Aku pegangan tembok gitu karena gimana ya, kayak orang udah keliengan gitu, keliengan banget deh. Aku herannya ya, posisi kamar aku kan pintunya nggak ditutup ya, selalu kebuka gitu. Dan perawat-perawat itu lalu lalang gitu. Dan saat aku juga ke kamar mandi ya, mereka kayak nggak ada inisiatif untuk ngebantuin aku gitu. Mereka ngeliat aku pegangan ke tembok gitu, karena aku bener-bener udah keliengan kayak orang mau pingsan gimana sih. Dan mereka tuh cuek bebek aja gitu, cuman ngeliatin dan cuek bebek gitu. Cuman aku nggak mau ambil pusing ya, karena situasi aku saat itu emang lagi emang bener lagi nggak enak banget, nggak fit banget gitu. Setelah itu aku pencet bel lagi. Aku bilang, akhirnya datang lagi kan perawatnya, cuman lagi-lagi mereka hanya stay di depan pintu. Aku bilang kan, maaf, apa saya boleh dapet infus gitu, karena saya udah minta dari kemarin malam gitu. Terus kalau bisa saya mau minta air hangat gitu. Nah oke, dia tuh masih oke ya, masih oke. Tapi nggak ngerti kenapa ya, infusnya tuh nggak pernah datang gitu. Aku nggak ngerti kenapa gitu, infusnya tuh nggak pernah datang. Cuman air minumnya sih datang gitu, air minumnya ada gitu. Dan perawat itu ngasih air hangat ke aku, ditaruh di depan pintu kamar aku. Dia nggak masuk ke dalam kamar gitu. Padahal ya mereka itu pakai APBD lengkap gitu, ketutup semuanya, sarung tangan, masker, ya pokoknya lengkap gitu. Dan mereka tuh nggak mau bawain air hangat itu ke dalam kamar aku nggak ngerti kenapa ya. Oke lah, aku masih coba
masih mencoba berpikir positif gitu. Aku nggak mau berpikir negatif, karena sekali lagi kondisi aku aja lagi nggak enak gitu kan. Aku dengar salah satu suster gitu nyeletuk orang asing itu cuma keguguran tapi kayaknya ngedrop banget gitu. Aku nggak bisa ngomong apa-apa sih pas aku denger gitu ya. Dan oonnya aku nggak punya bukti gitu, untuk aku nggak ada kepikiran untuk ngerekam situasi kayak gitu. Aku coba ya udahlah gitu ya, nggak usah dipikirin lah orang-orang kayak gitu ya, di skipin aja lah gitu. Cuman ya kena banget langsung gitu. Kayak mungkin mereka belum pernah kali ya ngerasain hamil terus akhirnya keguguran. Aku sumpah sih itu aku nggak habis pikir loh, seorang perawat di rumah sakit ya bisa ngomong kayak gitu. Antara aku dibully dan aku mendapatkan perlakuan rasis gitu karena aku adalah orang Asia gitu. Dan aku ngerasa kayaknya pokoknya aku ngerasa sedihnya minta ampun. Akhirnya saat itu aku telepon suami pagi-pagi, itu masih pagi ya, sekitar jam 7 atau setengah 8. Aku bilang aku mau pulang aja. Setelah itu datang dokter ngasih hasil analisa ya tentang pemeriksaan aku. Jadi di situ ada tertera bahwa aku mengalami keguguran spontan. Terus suami aku juga izin ke perawat itu untuk dikasih akses kursi roda gitu, karena kan guys, aku tuh masih lemesnya minta ampun, kelingannya minta ampun gitu. Ini nggak lebay ya, emang ini fakta. Aku cerita semuanya sesuai fakta yang aku alamin gitu. Akhirnya perawatnya bilang, oh mohon maaf, kita nggak ada akses kursi roda gitu. Cuman suami aku dia nggak mau argue sama perawatnya, jadi oh ya udah oke, diokein aja gitu. Terus akhirnya perawat itu datang ke kamar aku, dia bilang, Bu, suaminya udah jemput, ada di depan di ruang tunggu. Oke, aku pakai sepatu, aku pakai jaket, aku ambil tas aku gitu. Ya udah, aku jalan pelan-pelan gitu keluar dari kamar, lewatin koridor dengan perawat yang sama. Dua orang perawat ini nggak ada inisiatif sama sekali untuk ngebantuin aku atau untuk sekedar boleh saya bawain tasnya, atau bisa saya bantu, atau bisa saya antar sampai ke suami Anda gitu. Itu nggak ada sama sekali, nggak ada inisiatif sama sekali. Mereka dua orang nih cuma ngeliatin aku jalan pelan-pelan, bahkan mereka malah kayak menghindar gitu, dan itu aku ngerasa kayaknya aku tuh virus banget gitu, cuman gara-gara muka Asia gitu. Itu aku sedih banget tuh guys kalau aku inget ya, emosi banget. Sepanjang aku jalan di koridor itu untuk sampai ke tempat suami, lagi-lagi dua perawat ini mereka ngebully aku gitu dengan kata-kata yang sama. Iya, padahal cuman keguguran gitu, ntar juga hamil lagi, ini sakit lah. Itu aku nangis loh sepanjang aku jalan di koridor itu. Tadinya ya, kalau aku ikutin emosi aku mau balik badan, aku mau tampar loh. Cuman ya mau bagaimana ya, kondisi badan juga lemesnya minta ampun, jangankan mau argue sama orang. Buat jalan aja ya, jalan sambil bawa tas aja itu lemesnya minta ampun ya, butuh waktu untuk sampai ke suami gitu. Ya udah aku tahan gitu. Cuman ya namanya kita perempuan ya, kita lagi ngedrop banget, lagi sedih banget. Ya udahlah, air mata nggak bisa ketahan gitu. Aku nangis. Akhirnya pas aku sampai di suami aku di ruang tunggu ginekologi, dan saat itu dia masih mikir aku nangis itu karena baru aja ngalamin keguguran gitu. Jadi suami aku masih nganggap ya normal lah, kalau mau nangis aja gitu, nggak apa-apa gitu. Sedih boleh tapi jangan putus asa, dia bilang.
Ya udah, itu aku masih keep tuh, aku masih belum cerita gitu kan apa yang sebenarnya terjadi. Terus akhirnya suami aku bilang, maaf ya kita harus jalan kaki soalnya nggak ada akses kursi roda. Tadi aku udah minta, cuman ternyata katanya nggak ada. Oh iya nggak apa-apa, aku bilang. Ya udah, dia bawain tas aku, dia papah aku pelan-pelan gitu kan. Karena jujur guys, aku tuh keliangan banget, kayak orang mau pingsan gitu, kayak udah gimana sih, mata tuh udah gerak-gerak sendiri, bener-bener kayak bener-bener black out banget gitu, mata aku tuh udah gerak-gerak sendiri, itu udah lemes, kaki tuh gemeteran gitu. Terus pas sampai di parkiran ya, kita udah sampai di parkiran, ya udah kita keluar dari rumah sakit. Akhirnya di pertengahan jalan itu emosi aku meledak guys, emosi aku meledak, aku nangis gitu, suami aku kaget. Terus akhirnya aku ceritain semuanya dari A sampai Z ke dia. Dia kagetnya bukan main. Saat itu juga dia langsung telepon ke rumah sakit. Dia langsung direct ke unit ginekologi rumah sakit itu. Cuman perawat di situ bilang dokternya lagi sibuk, lagi ada pasien. Terus oke, ditelepon lagi, nggak, masih sibuk gitu. Akhirnya suami aku coba nelfon ke customer service rumah sakitnya. Akhirnya nelfon minta tolong disambungkan ke direktur rumah sakit gitu, karena istri saya mengalami rasisme dan bully di unit ginekologi. Dia marah banget gitu. Dia bilang, kalau kamu cerita dari awal sewaktu saya masih di rumah sakit, ya saya bisa langsung ambil tindakan gitu. Ya cuman saat itu kan kondisinya aku dalam keadaan istilahnya lagi keadaan gak berdaya banget, terus juga ada rasa takut juga ya kan. Akhirnya ya udah, dan itu tuh nggak berhasil sampai malamnya suami aku coba telepon lagi sekitar jam 7, langsung ke direct ke ginekologi lagi. Akhirnya finally dia bisa tersambung sama dokter yang take care aku waktu di rumah sakit. Suami aku ceritain semuanya bla 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 bla, dan itu dokternya minta maaf, dia minta maaf atas perbuatan tidak menyenangkan yang aku alamin selama aku dirawat. Terus akhirnya dokter itu juga bilang minta damai gitu, jangan sampai masalah ini masuk ke ranah hukum. Akhirnya aku mencoba berlapang dada, aku mencoba berbesar hati untuk memaafkan gitu. Aku mencoba memaafkan dan aku mencoba untuk oke gitu. Cuman kita mau jangan sampai kejadian kayak gini terulang kembali, khususnya di unit ginekologi rumah sakit tersebut gitu. Karena biar bagaimanapun pasien yang dirawat di sana itu semuanya dalam keadaan tidak sehat gitu. Dalam arti kata mereka tuh semuanya butuh support, mereka butuh pelayanan yang pelayanan dengan kasih gitu, bukan dengan rasisme atau bully seperti itu gitu. Siapa sih perempuan mana sih yang ngerasa happy kalau dia ngalamin keguguran? Nggak mungkin ada gitu, pasti ngedrop dan depresi, apalagi ini keguguran kedua aku gitu. Dan ya akhirnya ya udah, akhirnya kita damai di situ, kita damai. Dokternya juga minta maaf, dokternya itu janji akan coba ngomong ke semua perawat-perawat dan juga dokter-dokter lainnya di unit tersebut, dan akan membawa kasus ini ke dalam internal mereka agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini gitu. Ya udahlah katanya, aku juga udah coba ikhlas, berbesar hati gitu. Cuman ya namanya kita perempuan ya, aku masih butuh waktu. Memang sih kalau kita ngomong bahasa rasis, bully itu nggak hanya terjadi di lingkungan kita aja gitu. Pasti rasis dan bully itu ada dimanapun kita berada gitu. Bahkan di seluruh dunia pasti kita bakal nemuin yang namanya rasis dan bully gitu. Cuman ya itu bener-bener pengalaman terburuk aku selama aku tinggal di Itali. Dan kejadian ini sampai diliput sama Surat Kabar Itali. Jadi ternyata banyak banget respon positif yang
yang datang gitu. Ternyata nggak cuman aku yang ngalamin rasis dan bully di rumah sakit tersebut gitu. Ternyata ada juga orang lokal yang juga diperlakukan sama gitu. Jadi kalau aku ambil dari kesimpulannya ya, ternyata memang ada yang salah gitu dengan perawat-perawat di unit ginekologi rumah sakit tersebut gitu. Support dari keluarga dan orang-orang terdekat itu sangat penting ya, agar kita jadi lebih kuat, kita nggak patah semangat dan nggak putus asa. Oke guys, itu dia tadi cerita aku tentang rasis dan bully yang aku alami. Semoga dengan kejadian ini bikin aku lebih kuat lagi, nggak putus semangat, nggak putus asa gitu. Dan juga untuk teman-teman kalian semua, kalian juga harus waspada, karena rasis dan bully itu nggak kenal tempat, nggak kenal kamu siapa. Itu akan terjadi dimanapun dan kapanpun. So, be careful.